Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, ketemu lagi bersama saya Chani di podcast Paskalibah. Kali ini kita kedatangan tamu dari BPS RI, Mbak Anissa. Halo Mbak, selamat pagi. Halo. Selamat datang di Kota Medan. Terima kasih. Nah, Mbak Anissa ini merupakan salah satu fungsional statistisi ahli media di Direktorat Neraca Pengeluaran. Nah, Mbak Anissa kebetulan nih lagi jalan-jalan ya, sekaligus tugas sekaligus jalan-jalan lagi gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui di era revolusi industri 4.0, BPS selalu berupaya untuk beradaptasi dan merespon perubahan yang masif terjadi, termasuk dalam hal pengumpulan data. Nah, salah satu sumber data atau salah satu data yang dihasilkan di direktoratnya Mbak Anissa ini adalah pengeluaran atau konsumsi rumah tangga maupun usaha rumah tangga, benar gitu ya Mbak ya. Nah, banyak sumber yang dapat digali untuk memperoleh data pengeluaran rumah tangga. Terlebih lagi di era digitalisasi ekonomi ya Mbak. Di era digitalisasi ekonomi di mana geliat e-commerce semakin menguat seperti itu. Tentunya BPS selalu berupaya untuk memperbaharui mekanisme tentang cara pengumpulan data. Yuk kita sama-sama bincang-bincang santai dulu sama Mbak Nisanya. Mbak mau cerita-cerita sedikit dulu deh Mbak gitu ya. Di Direktorat Neraca Pengeluaran sendiri kira-kira merespon perubahan itu Mbak yang terjadi yang saya sebutkan tadi bahwa ada kegiatan digitalisasi ekonomi, e-commerce yang semakin menguat, lalu kebutuhan data juga tantangan kebutuhan data semakin kuat gitu ya Mbak ya. Kira-kira ada tidak inovasi atau inisiasi yang dilakukan dari neraca pengeluaran sendiri untuk menjawab kebutuhan tersebut? Iya, terima kasih Mbak Chani. Oke, kawan cerita ya. Kawan cerita gitu. Horas Mejua-jua, bener nggak ya? Mejua-jua. Oke, ya. Baik, tentang inisiasi di Direktorat Neraca Pengeluaran menyambut isu disrupsi teknologi, sebetulnya kami punya nih banyak cerita tentang itu gitu. Jadi untuk sebenarnya digitalisasi itu kan berdampak ke seluruh lini kehidupan gitu ya, tidak terkecuali bidang ekonomi gitu. Betul. Dan di perekonomian itu digitalisasi ternyata bisa membuat proses produksinya lebih efisien. Kemudian rumah tangga bisa memperoleh barang dan jasa dengan lebih mudah, lebih murah, betul. Dan bisa jadi kualitasnya juga lebih bagus gitu. Sementara bagi produsen bisa memasarkan produknya dengan berbagai cara yang dulu harus punya toko, bangun toko atau harus sewa toko, ternyata untuk menyampaikan produknya ke konsumen saat ini nggak perlu lagi loh, bisa difasilitasi melalui platform digital meringkas seperti itu. Salah satu atau beberapa step seperti itu ya Mbak. Betul, artinya digitalisasi itu merubah bagaimana perekonomian bekerja, dan tentunya ketika perekonomian berubah cara bekerjanya, maka kita perlu mengupdate bagaimana kita mengukur perekonomian itu sendiri. Oleh karena itu, kami di Direktorat Neraca Pengeluaran berinisiatif untuk bisa merekam transaksi digital melalui platform e-commerce ini dalam suatu kegiatan perekaman data perdagangan melalui sistem elektronik yang disingkat PSME. Jadi data dan informasi perdagangan melalui sistem elektronik. Agak panjang ya Mbak. Nah ini saya juga di bidang neraca di sini kan Mbak. Cuman itu suatu hal apa namanya ya? Ya istilah baru gitu. Sistem data dan informasi perdagangan melalui sistem elektronik. Mungkin bisa agar kawan cerita tahu nih gitu kan, bagaimana sih sebenarnya konsep PSME itu sendiri Mbak? PMSE itu sendiri ya. Sebetulnya PMSE ini adalah transaksi digital gitu ya, perdagangan melalui sistem elektronik gitu. Transaksi digital yang difasilitasi oleh platform gitu ya, platform digital juga. Bisa jadi bentuknya marketplace. Model bisnisnya ya macam-macam, ada marketplace, kemudian ada ride hailing, kemudian juga ada classified. Marketplace dalam arti
bahwa platform digital itu memfasilitasi transaksi produsen atau pedagang dengan konsumen di dunia maya gitu ya. Ya sebagaimana mall di dunia nyata gitu Mall ya. di dunia nyata Tapi marketplace gitu ya. ini adalah mall di dunia maya. Maya seperti itu. Contohnya banyak lah ya. Kita nggak Banyak, perlu nyebut nggak, brand. Sensor. Sensor. Oke, Iya, oke. pasti Teman-teman kawan cerita sudah pasti pada udah kenal dan gitu. pasti menjadi pelanggan. Pelanggan baik bayar maupun seller mungkin. Bisa. Ya. Kemudian Mbak, yang membedakan PSME ini gitu, PMSE. PMSE, sorry, PMSE ini apa ya, berbeda dengan cara perolehan data yang biasanya dilakukan oleh BPS gitu. Apa yang membuatnya berbeda gitu, Ya. sesuatu yang baru? Ini sebetulnya sama-sama pelaku ekonomi gitu ya. Kemudian karena pelaku ekonomi ini punya data digital, maka untuk mengakuisisi datanya mereka, kami mencoba menggunakan cara yang tidak konvensional, dalam arti yang ingin kami dapatkan adalah data digital juga. Data gitu, digital, seperti itu. transaksi digital. Dan sebetulnya inisiatif ini, kawan cerita ya, tidak dadakan tiba-tiba di tahun ini. Sebetulnya melalui proses yang panjang sampai 5 tahun gitu, Mbak. Oh, sudah direncanakan selama 5 tahun. Jadi proses untuk mengakuisisi data dari platform digital itu upayanya sudah selama 5 berlangsung. tahun. Oke. Gitu. Jadi kalau boleh saya cerita, Effortnya lumayan. gitu ya, backgroundnya, awal mulanya gitu kita bisa akhirnya berwenang gitu, BPS berwenang mengakuisisi data PMSE dari platform digital itu dari kebutuhan neraca pada saat akan rilis pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2017. Jadi udah 5 tahun yang lalu. Gitu ya. Pada saat itu konsumsi rumah tangga menunjukkan perlambatan. Didukung oleh berbagai data yang biasa kami gunakan gitu ya untuk menyusun konsumsi rumah tangga. Seluruh datanya menunjukkan perlambatan. Tetapi di saat yang sama, nih kawan cerita, di luaran sana transaksi digital itu sudah masif gitu Masif, ya, sangat ya. ramai. Oleh karena itu Belum terekam oleh BPS sendiri gitu ya, belum terpikir gitu ya Mbak? sebetulnya secara total kuenya sudah, tetapi kami nggak bisa breakdown mana yang perolehan barang dan jasa ini melalui konvensional atau offline, mana yang secara online. Tetapi supply-nya kan semuanya ketangkep gitu ya. Nah, karena di 2017 yang kami hadapin adalah data yang kami punya itu menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga, sementara di luar sana terjadi transaksi digital yang sudah cukup masif gitu, maka para akademisi, pengamat ekonomi, para ahli di luar sana yang biasa mereka memprediksi angka pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa sebetulnya konsumsi rumah tangga itu baik-baik saja gitu, tetap bagus, tetapi ada shifting dari pembelian offline ke online, menjadi online seperti itu. Oleh karena itu kami kolaborasi gitu di tahun 2018 dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian juga Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, melakukan suatu kajian gitu, kajian awal terhadap platform digital ini gitu. Dan saat itu kami mendapatkan respon dari hampir 20 top platform di Indonesia. Respon dari baik. Berbagai model bisnis, ada marketplace, classified vertical, classified horizontal maupun juga retailing gitu. Dan di sana kami ketahui ternyata kue ekonominya memang masih kecil gitu ya. Kalau kita persentasekan terhadap total ekonomi masih 1 digit gitu, tetapi
yang luar biasa adalah pertumbuhannya. Pertumbuhannya, iya. Jadi memang betul bahwa konsumsi rumah tangga memang melemah saat itu karena tadi belum ada shifting dari offline ke online karena share-nya masih cukup kecil gitu di perekonomian, baru 1 digit saja. Tetapi yang luar biasa adalah pertumbuhannya yang masif. Nah, makanya itu yang harus segera dipantau, menjadi cikal bakal ya Mbak ya. Yang harus dipantau. Nah, oleh karena itu, karena kita harus memantau, maka kita butuh data yang rutin gitu kan ya. Oleh karena itu, bagaimana kita mau mendapatkan data yang rutin dari para platform digital ini? Untuk itu BPS dalam hal ini, kami di BPS kolaborasi dari berbagai unit kerja gitu, ada Direktorat Neraca Pengeluaran, kemudian Sistem Informasi Statistik, kemudian juga ada Biro Humas, Hukum dan Humas. Kami berkolaborasi dengan kementerian lembaga dalam merancang peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Jadi pada saat itu setelah kajian ini ada apa istilahnya ya, pemerintah sedang dalam proses merancang PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, alhamdulillah pada Desember 2019 PP tersebut rilis dan muncul wewenang bagi BPS di pasal 21 bahwa platform wajib menyampaikan data ke BPS dan BPS wajib berbagi pakai dengan berbagi lembaga. Nah, dari sanalah cerita perjalanannya ini muncul, dan untuk menindaklanjuti amanah PP 80 tadi, maka BPS harus menyusun peraturan turunan, yaitu rancangan peraturan BPS tentang tata cara penyampaiannya seperti apa. Tata cara penyampaian dan mekanismenya seperti apa. Dan ini juga kolaborasi bukan BPS antar sendiri, karena data PMSE ini kan sifatnya strategis gitu, lintas sektor gitu ya, seperti itu, sehingga kami juga kolaborasi dengan BPS dengan Kementerian Perekonomian, kemudian juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, dan juga BKPM untuk menyepakati set kebutuhan datanya. Jadi begitu BPS merancang legal drafting, kemudian set kebutuhan data dan infrastrukturnya siap, maka BPS melakukan uji publik untuk memastikan bahwa rancangan peraturan tersebut implementatif. Kemudian ditindaklanjuti dengan harmonisasi yang alhamdulillah sudah selesai di 1 Desember lalu. Nah, ini menarik ya Mbak, karena tadi Mbak menyebutkan bahwa data-data yang kita provide adalah data strategis dan lintas sektor dan melibatkan banyak pihak gitu ya Mbak ya, pelaku usaha, kemudian didukung oleh institusi-institusi yang juga memiliki kepentingan gitu untuk berbagi pakai seperti itu. Nah, mungkin saya juga ingin tahu gitu ya, jenis data seperti apa saja sih Mbak yang akan di cover dalam PMSE ini gitu? Ya, intinya sih tujuan utamanya kita mau nangkep transaksi digital gitu ya, dari mungkin platform tersebut yang difasilitasi oleh platform bersangkutan gitu. Jadi prioritas utamanya adalah data transaksi. Bisa berupa nilai, bisa volume penjualan ya. Kemudian di samping transaksi juga kita membutuhkan data tentang penjual dan pembeli, dan berbagai variabel ini kita akan breakdown. Bagaimana spasialnya, kewilayahannya, kemudian produknya seperti itu, dan bagaimana metode pembayarannya. Nah, karena tadi efek spasialnya gitu, mungkin penyajian datanya bisa sampai level apa ya diharapkan ini? Sampai saat ini provinsi. Provinsi ya. Mungkin masih ada berbagai step yang harus kita lalui, sehingga mungkin ada nih mau level kabupaten seperti itu. Mungkin bisa terjadi ya Mbak di masa-masa mendatang. Iya, mungkin di tahapan berikutnya, karena awalnya yang kami minta itu adalah data yang granular dan bahkan bulanan seperti itu. Tapi
mentok gitu ya komunikasinya dengan para platform digital itu mereka sangat resisten untuk data yang terlalu detail, yang sangat granular seperti itu. Jadi kita akan coba low hanging fruitnya aja dulu yang kita dapat di jangka pendek ini sambil building trust ke mereka, dan apakah kita bisa memberikan benefit ke para platform digital itu atas penyampaian data mereka, sambil nanti step by step kita akan tingkatkan granularity-nya. Kalau terkait timeline penyampaian data oleh pelaku usahanya ini sendiri, kira-kira gimana Mbak? Rancangannya? Data yang perlu disampaikan oleh platform digital itu adalah data triwulanan gitu ya. Jadi mereka akan secara reguler menyampaikan datanya secara triwulanan, dan tentunya bisa memenuhi timelinenya pertumbuhan ekonomi. Dan sistemnya apakah mereka yang dengan inisiatif melaporkan itu, ataukah kita selalu menyurati seperti itu? Ya, karena sudah ada landasan hukumnya, maka kita nggak perlu lagi gitu ya bersurat dan seterusnya. Otomatis dari peraturan BPS tersebut mewajibkan platform digital menyampaikan datanya secara rutin, dalam hal ini triwulanan, kepada BPS. Gitu. Mungkin bisa di-share juga Mbak ya, terkait kita belum tadi kita merekam transaksi digital yang secara inisiatif gitu akan dilaporkan oleh mereka. Bagaimana mekanisme penyampaian data yang akan dilakukan oleh pihak-pihak Nah, tersebut? ini yang menjadi berbeda gitu ya. Tadi belum ku respon yang pertanyaan sebelumnya, bahwa mekanisme atau skema yang BPS desain dalam hal ini adalah bukan pengumpulan data, tetapi penyampaian. Penyampaian artinya keaktifan dari si platform digital itu sendiri. Jadi seperti self reporting. Kita menggunakan skema seperti kita lapor SPT untuk perpajakan gitu ya. Jadi platform self reporting pada waktu yang didesain triwulanan gitu ya, ke BPS. Jadi BPS tidak mengumpulkan data door to door ke platform, tetapi platform lah yang secara mandiri menyampaikan datanya ke BPS. Berarti kalau kita mengusung konsep self reporting tadi, berarti challenge-nya di situ ya Mbak, bagaimana menggugah kesadaran mereka juga, dan bagaimana meningkatkan sosialisasi mungkin ya akan pentingnya mereka melaporkan itu. Nah, gimana tuh ceritanya Mbak? Bagaimana tantangan kita sih gitu sebagai BPS-nya sendiri gitu kan? Tentunya sosialisasi itu menjadi kunci penting gitu ya. Bagaimana platform notice dengan inisiatif ini, bahwa pemerintah akan mewajibkan platform menyampaikan datanya ke BPS. Makanya di tahun 2023 nanti begitu perban ini sudah disahkan, akan kita lakukan sosialisasi yang efisien, yang efektif, menyentuh ke platform-platform tersebut. Kemudian sekarang bagaimana kita jagain kepatuhan pelaporannya kan, seperti itu ya, agar peraturan ini implementatif dan efisien, maksudnya efektif gitu ya. Nah, dalam hal ini BPS menjaga kepatuhan penyampaian data dari platform digital itu menggandeng kementerian lembaga terkait. Jadi Kemendak dan Kominfo, Kemenko dalam hal ini diikut sertakan gitu ya untuk menjaga kepatuhan tersebut. Dan dalam Permendak nomor 50 tahun 2020 disampaikan bahwa ketika platform digital itu terlambat atau tidak menyampaikan datanya ke BPS, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif berupa? Sanksi administratifnya bisa peringatan tertulis oleh Kementerian Perdagangan, bahkan sampai dengan dimasukkan dalam daftar hitam atau pemblokiran layanan sementara. Pemblokiran layanan sementara. Jadi tentunya dilakukan oleh instansi berwenang atas permintaan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan. Nah, inilah upaya atau strategi kita untuk menjaga kepatuhan penyampaian data dari. Nah, jadi sebenarnya ini ya, perekaman data ini bukan gitu ya, bukan semata-mata punya BPS aja sebenarnya ya, karena kita juga ada payung hukum dan dilindungi oleh berbagai kementerian ya Mbak. Jadi dengan begini si pelaku usaha tersebut gitu kan mendapatkan efek tanda kutip gitu ya, jika tidak
menaati atau tidak patuh terhadap self reporting yang telah mereka sebutkan tadi gitu. Jadi ini akan dimulai mungkin di tahun 2023 ya Mbak, akan dimulai di tahun 2023. Mungkin kita akan menantikan juga ya Mbak outcome-nya segera seperti itu. Nah ini mungkin sebagai penutup ya kan, harapan kedepannya apa Mbak dengan akan direalisasikannya PMSE dalam waktu dekat? Apa sih yang kita harapkan untuk meningkatkan performa keneracaan gitu secara umum? Ya tentunya penyiapan SDM neraca ya, gitu ya. Karena sebetulnya PMSE ini adalah embrio untuk mengukur digital ekonomi. Digital ekonomi ya. Itu. Jadi kalau kita nggak siapkan sejak dini, kita mau nangkep digital ekonomi kapan lagi gitu ya, seperti itu. Oleh karena itu kesiapan SDM neraca tentunya menjadi prioritas gitu ya. Bagaimana kita bisa mengukur peran teknologi dalam perekonomian, konsekuensi adanya teknologi perekonomian seperti apa, dan ini sudah diupayakan melalui PMSE. PMSE ya. Jadi menarik sekali ya kawan cerita. Jadi kita tahu bahwa digitalisasi ekonomi yang sudah melekat mungkin sebelum COVID ya, sebelum COVID dan bahkan setelah COVID geliatnya semakin menguat. Itu juga berdampak pada lini-lini kehidupan di BPS sendiri seperti itu. Salah satunya dalam bagaimana menyampaikan dan bagaimana berkoordinasi kepada sektor-sektor tertentu dan instansi-instansi tertentu agar mau bersinergi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap data itu sendiri. Jadi kawan cerita, sampai di sini sesi kali ini. Jangan lupa tonton, subscribe dan like ya, dan nantikan episode-episode berikutnya yang tidak kalah seru. Dadah.